Syara'i syirkil khafi, termasuk juga di dalam memurnikan tauhid kita dari berbagai macam gangguan, kerusakan syirik yang tersembunyi. Ini ceritanya kita syirik yang nyata udah lewat, udah selesai lah, udah selesai. Jadi kita berasumsi di majelis ini kita tidak bicara lagi tentang syirik yang nyata. Kita sudah bicara lebih tajam lagi, lebih dalam, yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, kalau memperbaiki tauhid dari berbagai macam noda-noda kesyirikan yang tersembunyi itu, maka barulah kemudian kita berpikir dan memperbaiki tasfih al-akhlak. Kita memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Apa contohnya? Az-zuhud. Zuhud itu hidup bukan tidak boleh jadi orang kaya, tapi kekayaan itu tidak masuk ke dalam hati. Jadi nggak boleh. Jadi zuhud itu orang yang bisa menjaga dirinya dari berbagai macam kemewahan dunia. Bukannya nggak bisa. Ada tuh saya cerita di sini. Saya punya teman di Jogja. Kalau hari ini membeli mobil seharga 1 miliar, dia bisa cash, nggak pakai kreditan. Saya kadang malu, cuma kalau rapat selalu pakai motor dan motornya motor lagi. Itu rutin itu membagikan dana donasi. Beliau seorang pengusaha, itu zuhud. Nah, kalau saya beda, saya ingin punya mobil 1M tapi nggak sanggup. Nah, itu bedanya antara zuhud dan tidak. Jadi kalau orang zuhud, dia sanggup tapi nggak mau. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, dia ingin gitu tapi nggak mau. Tipis kan bedanya. Itu zuhud. Nah, sekarang dengan usia ibu bapak, walaupun sebagian muda juga di sini, tapi kayaknya muda lebih kecil jumlahnya. Ya, di antaranya saya gitu, yang sebagian besar sudah melampaui batas usia Nabi. Ya. Kita harus berani sampai ke situ, bermuhasabah. Wal ikhlas wal salamatis sadri lil muslimin. Tidak bagaimana kita memperbaiki keikhlasan, kemudian menjaga kesehatan dada ini. Kesehatan dada yang saya maksud bukan jantung, tapi salamatul qalbi, sehatnya qalbi kita. Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika ikut di majelis ta'lim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir. Nah, di tengah pengajian datang seseorang yang terlambat. Begitu orang itu masuk, Nabi mengucapkan yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Nah, kalian perhatikan ini. Ini orang yang datang ini sosok dari ahli surga. Datangnya terlambat. Hanya saja sisa air wudhunya masih membekas di mukanya. Itu pengajian hari pertama. Nah, pengajian hari kedua, Nabi menyampaikan taklim, orang itu telah juga. Dan komentar Nabi tetap, datang di tengah-tengah kalian seseorang dari penghuni surga. Itu berulang sampai hari ketiga. Nah, hari ketiga
Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu merasa penasaran. Ini orang dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Amalannya apa? Jangan-jangan punya amalan, punya ibadah yang tidak diketahui oleh kita. Kemudian dia datang mengipas selesai pengajian hari ketiga. Dia ngekor di belakang, pergi ke rumah orang yang dikatakan ahli. Nah, lalu Abdullah bin Amr bin As itu bikin ngarang cerita. Dia bikin nginap. Karena alasannya apa? Dia bilang, Mas, aku ini sedang ada masalah dengan bapakku. Karena itu kayaknya saya harus mengasingkan diri dari bapak, dari rumah. Saya mohon panjenengan berkenan menerima saya sebagai tamu. Tamu tinggalnya berapa hari? 3 hari. Hari pertama tidak ada masalah, silakan kamu menginap di sini. Disiapkanlah rumahmu, inap. Sebetulnya dia ingin mengintai, memata-matai malam hari itu ibadahnya apa, siang itu ibadahnya apa. Kok dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli? Penasaran Abdullah bin Amr bin As. Karena apa? Malam pertama dia tidak ditemukan misalnya berlarut-larut dalam berzikir dan membaca wirid atau sholat malam. Standar aja sholat malam seperti yang lain. Hanya saja kalau dia terbangun dari tidur, dia segera memuji Allah, bertasbih dan seterusnya. Dia salah seperti kita. Malam kedua, wah ini jangan karena malam pertama. Malam kedua diintip lagi, ngintip. Apa? Biasa juga. Sampailah malam ketiga. Nah, di hari ketiga, sahabat Abdullah bin Amr bin As itu baru membuka cerita. Wahai sahabatku, demi Allah saya jujur, sungguh tidak ada masalah antara aku dengan bapakku, dengan ayahku. Saya mohon maaf, sengaja kesini itu ingin membayar penasaran. Saya ingin mengintip ibadahmu apa, amalanmu apa. Sampai di majelis yang mulia Rasulullah memuji engkau dan menjamin engkau sebagai ahli surga 3 kali berturut-turut. Saya ingin mengetahui apa gerangan amal ibadah yang kau lakukan. Apa dia bilang? Ma huwa illa ma ra'aita. Wahai Abdullah bin Amr bin As, ibadahku enggak lebih enggak kurang. Sampai sudah nginep 3 malam di sini, ya gitu aja. Enggak lebih enggak kurang, jujur ini, enggak lebih enggak kurang. Enggak percaya Abdullah bin Amr bin As? Iya, hanya yang aku lihat. Pandangan Abdullah bin Amr kalau cuma yang aku lihat kata beliau kelihatannya enggak istimewa banget gitu. Rasa penasaran tapi jawabannya kayak gitu, membantah gimana, kayak enak. Serius gitu berbahasa gitu. Iya, ya sudah. Ya sudah gitu, mungkin mukanya agak gimana gitu, nggak menemukan jawaban, dia pulang. Bro gitu sini. Sahabat betul. Ibadahku itu ya apa yang kamu lihat? Kamu 3 hari 3 malam nginep di sini, ya itulah ibadahku. Hanya saya ingin bilang saja satu hal, ghairu anni, ini berarti di ghairu anni. Yang bisa mengulangi teks bahasa Arab saya kasih 107. Ghairu anni la ajidu fi nafsi rishan li ahadin minal muslimin wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Terjemahkan. 107. Biasa kalau kepala anak muda saya sering kasih puisi. Jadi jawaban begini. Hanya saja Mas dia bilang, la ajidu fi nafsi rishan, dalam diri aku enggak pernah dengki kepada siapapun penduduk Madinah. Tidak ada rasa mengganjal di dalam dadaku terhadap siapapun penduduk Madinah. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Dan kalau ada orang mendapatkan karunia kebaikan,
hartanya banyak, rumahnya bagus, keluarganya sehat, punya jabatan, demi Allah saya tidak meletakkan rasa iri sedikit. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Apa kata beliau? Wahai sahabatku, hadzal ladzi taqulu wa huwa alladzi la. Sahabatku, apa yang sampean ucapkan itu yang kami tidak sanggup lakukan di Madinah. Bayangkan, itu sudah 14 abad yang lalu. Belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada grup rumahan itu. Kenapa saya sebut grup-grup ini? Karena fitnah itu begitu cepat menyebar. Jaringan kan nama saya sebenarnya masuk di grup Darul Mutakin. Pernah nggak saya ngomong satu pun nggak ngomong. Tapi saya baca dan terjadi. Hampir semua grup itu saya disetujui aja. Kecuali yang menjadi tanggung jawab Pak. Misalnya di grup tugas saya, di grup ini saya aktif. Tapi kalau umumnya di grup itu isinya ya ngalor itu nggak jelas. Iya. Daripada nge-share itu mungkin baca wiridan, mungkin kita zikir. Jadi ibu bapak, menjaga hati zaman itu berat bagi sahabat. Padahal Abdullah bin Amr bin As itu bukan sebarang sahabat. Dia sahabat besar. Dijamin pula masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu mengatakan 2 poin. Tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada siapapun di antara orang Madinah. Dan kedua, kalau ada orang dapat nikmat, tidak pernah iri. Dan komentar Abdullah bin Amr bin As itu yang berat. Bayangkan zaman hari-hari kampanye kayak begini coba, berat sekali. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, itu namanya salamatus sabri. Salamatus sabr, jadi dadanya itu aman. Kalau enggak mesti sesak nafas. Maka ibu-ibu jangan terlalu baper jadi orang. Jangan baperan. Dikit-dikit baper. Nah, salah satu cara menjaga untuk tidak terlalu baper, jangan terlalu banyak buka WA. Stres dengan. Ya.